warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novalia Wulandari dengan NPM 1811060050, mahasiswi Pendidikan Biologi UIN Radwita Lampung, kelas Biologi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Nah, lebih tepatnya yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Untuk lebih jelasnya, apa itu model pembelajaran Discovery Learning? Yuk disimak. Nah, model pembelajaran Discovery Learning atau biasa disebut juga dengan pembelajaran penemuan, sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan siswa untuk dapat menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang telah dilakuinya. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan konselor bagi siswa. Guru menyajikan beberapa pengetahuan dan kemudian mendorong kelompok siswa untuk menyusun pengetahuan sendiri. Nah, Discovery Learning ini diperkenalkan oleh Jerome Bruner dan termasuk model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh karena belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif sehingga dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik serta berusaha sendiri untuk pemecahan masalah serta pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dan kegiatan pembelajaran Discovery ini dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan atau hipotesis, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Oke, berdasarkan pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu model yang dapat mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menyelidiki dan memecahkan masalah serta menemukan sendiri informasi sebagai alat siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Model pembelajaran Discovery Learning juga memiliki jenis dan bentuk. Untuk jenisnya, model Discovery Learning terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Free Discovery Learning atau pembelajaran penemuan bebas. Artinya, pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Nah, yang kedua adalah Guided Discovery Learning atau pembelajaran penemuan terbimbing. Artinya, pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Nah, sedangkan bentuk dari model Discovery Learning juga terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu sistem satu arah dan berdasarkan penyajian data atau arah yang dilakukan guru. Struktur penyajiannya dalam bentuk usaha merangsang siswa mengajukan suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut melalui sintak atau langkah-langkah Discovery Learning. Untuk bentuk yang kedua yaitu sistem dua arah, artinya melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Siswa melakukan discovery atau penemuan, sedangkan guru membimbing ke arah yang tepat atau benar, sehingga nantinya siswa akan mendapatkan informasi yang tepat. Adapun ciri atau karakteristik dan tujuan dari pembelajaran Discovery Learning itu sendiri, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasikan pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu proses pembelajaran. Pada model Discovery Learning ini berpusat pada siswa, sehingga siswa dituntut untuk jauh lebih aktif. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran Discovery Learning ini merupakan kegiatan untuk menggambarkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Seorang guru atau pendidik ketika akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ini perlu untuk mengetahui sintak atau langkah-langkah dari model Discovery Learning itu sendiri. Adapun sintaknya yaitu yang pertama stimulation atau pemberian rangsangan. Artinya, pada tahap ini semua kegiatan yang dilakukan guru di dalam kelas merupakan stimulan, baik berupa bacaan, gambaran, atau
atau situasi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, atau melihat gambar. Nah, yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Nah, langkah yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik diberi pengalaman mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran serta merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah jika satu alternatif mengalami kegagalan. Untuk langkah yang keempat itu ada data processing atau pengolahan data. Kegiatan mengolah data ini melatih peserta didik untuk mencoba mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptual baik diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Untuk langkah yang kelima itu ada verification atau pembuktian. Pada tahap ini mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media sosial, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Dan langkah yang terakhir atau generalization, menarik kesimpulan. Pada kegiatan ini peserta didik digiring atau diarahkan untuk mengeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Apabila muncul pertanyaan, apakah discovery learning memiliki kelemahan? Tentu saja ada. Setiap modal pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, termasuk pada model pembelajaran discovery learning ini. Adapun kelemahan dari model discovery learning itu, yang pertama, metode discovery learning menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran atau belajar, namun bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan stres pada siswa yang kurang pandai tersebut. Nah, yang kedua, metode discovery learning ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Nah, yang ketiga yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam metode discovery learning ini dapat buyar atau dapat terpecah belah jika berhadapan dengan siswa atau guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Nah, kemudian pengajaran discovery learning ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapatkan perhatian. Walaupun model discovery learning ini memiliki kelemahan, namun kelebihan yang dimilikinya pun jauh lebih banyak. Antara lain, yang pertama, teknik discovery learning mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengalaman siswa. Nah, yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat individual sehingga dapat kokoh tertinggal dalam jiwa siswa. Nah, yang ketiga, dapat membangkitkan gairah belajar para siswa. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk yang kelima, mampu mengarahkan cara belajar sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Yang keenam, membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Nah, yang terakhir, strategi pembelajaran discovery learning berpusat pada siswa, tidak pada guru, dan guru hanya sebagai teman belajar saja
dan membantu bila diperlukan. Model pembelajaran discovery learning ini sangat cocok bila digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir